Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendekar Becangon yang dirahmati Allah? Apalagi kita di channel Pendekar Becangon bersama saya Munyadi Widi Nur Cahyo. Sahabat Pendekar Becangon, kita ketemu lagi pada episode ini setelah 2 minggu sebelumnya tidak tayang karena alasan kesehatan, dan insya Allah mulai minggu ini dan seterusnya kita sambung lagi sinau bareng kita. Bagaimana biasa kita akan mengambil hikmah dari kisah-kisah ataupun dari nilai budaya yang terkandung di negeri kita Nusantara ini. Nah, sahabat Pendekar Becangon, pada episode ini saya mengajak sahabat untuk mengambil hikmah dari sebuah tradisi budaya Nusantara peninggalan nenek moyang kita, yaitu nasi kuning. Nah, yang saya amati, tradisi nasi kuning ini terdapat di berbagai daerah yang mungkin masing-masing mempunyai kandungan nilai ataupun filosofi yang berbeda. Tapi pada intinya tradisi nasi kuning ini mengajarkan suatu kebaikan yang salah satu yang saya pahami sahabat yaitu bahwa ada beberapa kandungan nilai ataupun hikmah yang bisa kita ambil dari nasi kuning ini. Yang pertama adalah dari warnanya. Kenapa warnanya kuning? Warna kuning itu melambangkan warna emas atau keemasan yang mana warna emas ini identik dengan kemakmuran. Jadi tradisi nasi kuning ini jadi kenapa menggunakan warna kuning ini ada maksudnya, yaitu melambangkan ada kemakmuran bagi si orang-orang yang menikmati hidangan nasi kuning ini, atau yang bagi yang punya hajat mengharapkan bahwa dia akan mendapatkan kemakmuran untuk masa yang akan datang. Selain warnanya, nasi kuning ini juga mempunyai kandungan nilai dari segi bentuknya yang berbentuk kerucut. Nah, bentuk kerucut ini bisa kita tafsirkan dengan berbagai makna. Yang pertama adalah bahwa bentuk kerucut ini meniru bentuk gunung. Bagaimana kita ketahui adalah negeri Nusantara ini dikelilingi oleh gunung-gunung berapi, yang mana gunung berapi ini juga identik dengan kemakmuran. Karena daerah-daerah di sekitar gunung berapi ini mempunyai tanah yang subur. Biasanya setelah gunung berapi ini meletus, maka dia akan menyuburkan tanah di sekitarnya dan mendatangkan juga mineral, maksud saya material, untuk digali ataupun ditambang untuk bahan-bahan bangunan seperti pasir, batu kerikil dan sebagainya. Nah, sehingga dengan peristiwa tersebut ini akan mendatangkan mata pencaharian bagi penduduk sekitarnya, mendatangkan kemakmuran bagi penduduk di sekitar gunung berapi tersebut atau gunung berapi tersebut. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bahwa bentuk kerucut ini menurut satu sumber merupakan kreasi dari Sunan Kalijaga. Nah, jadi pada awalnya yang nasi tumpeng atau nasi kuning ini bentuknya tidak kerucut, oleh Sunan Kalijaga dikreasikan untuk berbentuk kerucut dengan maksud bahwa ini melambangkan satu komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, antara hamba dengan Allah. Jadi bentuk kerucut atau bentuk nasi yang berbentuk gunung itu kan makin ke atas makin kecil.
makin ke atas makin mengerucut. Nah, sehingga ini melambangkan bahwa hubungan kita semakin ke atas hendaknya semakin menemukan satu titik temu, satu titik komunikasi, yaitu hubungan kita dengan Allah. Nah, sehingga bentuk kerucut ini melambangkan kedekatan seorang hamba kepada Sang Khalik, kedekatan seorang hamba kepada Allah. Dan ini juga berkaitan dengan kemakmuran tadi, bahwa kemakmuran itu hanya bisa diperoleh kalau memang ada izin ataupun kehendak Allah untuk memberikan rezeki, memberikan kemakmuran kepada hambanya. Nah, makna berikutnya adalah dari lauk pauk yang digunakan. Di atas tumpeng itu atau di atas nasi kuning itu biasanya ditaburkan lauk, ada sayur, biasanya sayur urap, ada ikan teri, telur. Nah, telur ini adalah telur rebus yang mana telur rebus itu kan harus dikupas. Ini melambangkan suatu etos kerja, kesabaran, ya, dan perencanaan. Ya, karena makan telur rebus itu kan harus dikupas dengan kesabaran, ya, dengan ini juga yang melambangkan etos kerja tadi. Selain telur rebus ada sayur yang terdiri atas ya sayur urap. Ini biasanya ada kacang panjang, ada toge. Kacang panjang ini melambangkan suatu pemikiran yang jauh ke depan, visioner. Sedangkan toge melambangkan suatu proses tumbuh. Jadi pemikiran yang berkembang, proses yang terus tumbuh, ada perbaikan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah ikan teri yang melambangkan suatu kebersamaan dan juga kesederhanaan. Itulah sahabat beberapa nilai kebijaksanaan, nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi nasi kuning yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Ini merupakan suatu, tidak hanya merupakan satu kekayaan budaya, tapi juga merupakan suatu penanaman karakter, suatu pendidikan karakter yang diajarkan secara turun-temurun untuk mendekatkan untuk mendekatkan diri kita sebagai hamba kepada Sang Khalik, bahwa semua keberhasilan, semua kemakmuran, rezeki yang kita peroleh itu tidak terlepas dari kehendak Allah, tidak terlepas dari rahmat Allah. Nah, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di episode yang mendatang. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan nilai-nilai tradisi yang lain yang terbentang di Nusantara ini. Nah, sebelum saya tutup, saya doakan semoga sahabat semuanya selalu dilindungi Allah, selalu diberikan kesehatan, jaga stamina, jaga kondisi agar selalu terhindar dari wabah, dan semoga Allah selalu menjaga kita, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dan menghindarkan kita dari wabah ini. Jumpa lagi sahabat dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocahngon. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pendekar Bocahngon, dalam 2 minggu ini channel Pendekar Bocahngon menghilang dari Insya Allah kita akan ketemu lagi di channel, ulangi,